Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai sistem indera pengecap. Nah, teman-teman pasti pernah merasakan rasa manis, asin, asam, dan juga pahit. Nah, teman-teman bisa merasakan rasa-rasa tersebut dengan adanya bantuan lidah. Nah, lidah ini dia berfungsi sebagai indera pengecap atau biasa dikenal dengan kemoreseptor cair. Nah, teman-teman, untuk struktur dari indera pengecap atau lidah sendiri, itu terdapat reseptor yang terdapat pada papila. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar tersebut, nanti ada papila yang letaknya itu di permukaan lidah. Nah, di dalam papila ini terdapat kuncup pengecap yang memberikan respon terbaik terhadap rasa tertentu yang terkonsentrasi pada bagian lidah. Nah, pada papila ini nantinya yang akan memberikan rasa manis, asam, asin, dan juga pahit. Nah, pada lidah ini teman-teman terdapat titik di mana lidah akan peka terhadap rasa manis, asin, asam, dan juga pahit. Pada rasa manis sendiri teman-teman bisa kalian temukan pada bagian ujung depan lidah. Kemudian rasa asin dan juga asam pada bagian samping lidah. Kemudian untuk rasa pahitnya teman-teman bisa menemukan pada bagian pangkal atau di belakang lidah. Nah, tapi teman-teman, apakah pernah teman-teman merasakan rasa asin, manis, asam, dan juga pahit ini di seluruh bagian lidah? Iya, karena bagian lidah ini memiliki reseptor pada seluruh bagiannya. Meskipun lidah memiliki titik-titik tertentu, tetapi lidah bisa merasakan reseptor rasa-rasa pada area seluruh lidah. Nah, ini dikarenakan karena pada lidah terdapat tingkat kepekaan terhadap rasa yang berbeda-beda begitu. Kemudian teman-teman, gimana sih teman-teman bisa merasakan sensasi dari rasa manis, rasa asin, pahit, dan juga asam? Nah, ketika teman-teman memakan suatu makanan, makanan tersebut akan dihancurkan atau suatu minuman yang bersifat larutan. Nah, itu akan merangsang ujung saraf pengecap. Nah, oleh saraf pengecap tersebut teman-teman akan merangsang atau rangsangan itu akan dikirimkan ke pusat saraf pengecap yang ada di otak. Karena seluruh pusat saraf itu ada di otak. Kemudian otak akan mengolah rasa sehingga nantinya akan mendapatkan informasi. Kita akan mendapatkan informasi dari otak suatu rasa yang pada makanan atau minuman tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai gangguan pada indera pengecap. Pada materi gangguan indera pengecap ini akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu sistem indera pengecap, mengenai fungsi, gangguan, atau kelainan, kita akan belajar mengenai gangguan pada indera pengecap. Nah, yang pertama teman-teman pasti udah tahu lah dan pernah mengalaminya, yaitu yang pertama ada sariawan. Nah, sariawan ini itu terjadi karena adanya luka kecil pada lidah atau mulut, di sekitar mulut. Nah, sariawan ini terjadi karena kita itu kekurangan vitamin-vitamin. Nah, salah satu vitamin yang paling penting adalah vitamin C. Nah, karena kekurangan vitamin C ini, maka saraf sensorik atau saraf pusat pada lidah kita itu atau taste bud atau kuncup pada lidah itu terganggu atau mengalami infeksi sehingga menyebabkan kerusakan pada lidah yaitu berupa sariawan. Nah, untuk selanjutnya yaitu gangguan yaitu hipogeusia. Nah, hipogeusia ini merupakan salah satu gangguan pada sistem indera pengecap yaitu terutama pada lidah. Hipogeusia ini itu salah satunya
ciri atau karakteristiknya adalah kehilangan rasa atau kepekaan rasa terhadap indera pengecap. Nah, hal tersebut itu dikarenakan pada tesbat atau pada kuncup lidah itu mengalami infeksi. Nah, infeksi itu menyebabkan kepekaan pada lidah itu berkurang. Nah, namun jika hipogeusia ini terus berlanjut akan menyebabkan ageusia. Nah, ageusia ini nanti akan kepekaan terhadap rasa makanan atau minuman akan semakin parah. Nah, sehingga memang perlu diobati atau ditangani dengan cepat. Nah, yang ketiga itu mengenai glossopirosis. Nah, glossopirosis ini merupakan salah satu gangguan atau sindrom pada mulut. Nah, sindrom ini itu seperti rasa terbakar. Nah, ciri-cirinya itu lidah kita itu ada dua warna dan seperti luka bakar. Nah, warnanya itu kemerahan begitu. Nah, sindrom mulut ini atau glossopirosis ini itu terjadi karena adanya konsumsi obat-obatan yang berlebihan tanpa radiasi, juga menggunakan obat kumur yang secara berlebihan juga, sehingga terjadi luka bakar pada lidah. Nah, itu juga karena adanya pengkonsumsian obat-obat tersebut, maka terjadi infeksi pada tesbat atau kuncup lidah, sehingga untuk lidah sendiri itu mengalami luka bakar dan rasa nyeri yang sangat perih begitu dan kering tentunya. Nah, teman-teman, setelah mempelajari sistem indera pengecap, pasti teman-teman sudah paham dan diharapkan mengetahui bagaimana fungsi, proses, dan gangguan atau kelainan maupun sindrom pada sistem indera pengecap. Nah, sekian dari saya dan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.